Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabarnya Ibu Jumi hari ini nih? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Baik, saya di sini mungkin ingin sedikit berbincang tentang pembelajaran di sekolah. Nah, di sini mungkin kiranya ada waktu mungkin untuk memberikan waktu luang untuk kita sesi wawancara ini. Alhamdulillah Pak, hari ini saya memang ada waktu kebetulan pas kosong. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Juni sudah memberikan waktunya terhadap saya. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan seputar tentang dilema identitas. Yang mana di sini saya ingin bertanya tentang apakah di sekolah Ibu ada suatu dilema etika dan bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Kebetulan memang ada Pak ya. Jadi sebenarnya terjadinya dilema etika ini sepertinya setiap sekolah itu sepertinya ada suatu kasus atau permasalahan. Jadi kemarin kami memang ada terjadi suatu dilema di mana kami merasa ada keraguan antara apa yang harus kami ambil itu tentang anak didik kami di kelas 2. Jadi kemarin itu ada kasus anak ini tidak hadir ke sekolah terlalu sering. Jadi wali kelasnya itu sempat mengadu kepada saya, ini bagaimana Bu, apa yang harus saya lakukan. Jadi kemarin kami mencoba mencari tahu mengapa anak ini tidak hadir. Ternyata saat ini kami tanyakan ke orang tua sendiri, ternyata anak ini dibawa ibunya itu ke tempat kerja dengan lokasi sekolah itu yang jauh Pak. Iya. Jadi seperti itu ya, jadi ada permasalahan seperti dilema etika ya. Iya. Jadi kan karena wali kelas ini sudah kebingungan nih Pak, karena sudah sering hadir, pasti kan dia ketinggalan pembelajaran. Nah jadi wali kelas sendiri bagaimana Bu ini apa yang harus kita lakukan? Karena kemarin sudah dicari tahu kenapa anak ini sampai tidak hadir ke sekolah, ternyata itulah masalahnya. Namun kemarin kami masih belum menentukan keputusan apa yang kami ambil. Tetapi setelah beberapa kali pembicaraan, kemudian kami rapat dengan Dewan Guru, ini bagaimana anak ini, apa yang harus kita ambil. Walaupun waktu itu masih rapat tertutup, hanya kami saja sebagai Dewan Guru dan Dewan Guru. Baik, Ibu, ya jadi artinya Ibu sudah berkolaborasi dengan rekan, artinya dengan para guru ya, untuk mensiasati permasalahan itu ya, dengan wali kelas atau guru-guru terkait dengan mata pelajaran. Ya. Nah, di sini untuk yang pertanyaan kedua nih Bu, ini ada kaitannya tentang dilema etika juga, di mana di sini kan selama bagaimana sih Anda menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kalau sama-sama benar itu seperti dilema etika juga gitu. Nah itu jadi seperti apa sih nilai kebijakan yang Ibu ambil di situ? Jadi kemarin ini kan terjadi nih kebingungan, terjadi dilema kami Pak. Jadi waktu rapat kemarin ada beberapa guru, wali kelasnya, kemudian guru mata pelajaran mengatakan, Bu bagaimana ini, apakah anak ini dipindahkan ke tempat kerja orang tuanya, ataukah orang tuanya yang kita minta untuk kerja di dekat sekolah. Jadi karena kemarin beberapa pendapat, akhirnya kami panggillah orang tuanya. Jadi orang tuanya ini kami panggil karena apa? Kami bertanya kenapa sampai anak ini tidak bisa hadir ke sekolah, itu yang pertama. Alasan beliau kan karena beliau anak ini tidak ada yang jaga di rumah. Akhirnya dibawalah ke tempat kerja. Nah kata beliau saat ini suami saya tidak ada, suami beliau sudah meninggal. Jadi tidak bisa anak ini ditinggal di rumah yang dekat sekolah. Jadi sebenarnya kan benar nih anak ini dibawa ke sana. Nah, jadi benar juga sebenarnya kalau kami pun menyuruh dia pindah sebenarnya. Cuma kemarin anak ini merasa dia sangat senang sudah di sekolah di sini. Sudah merasa nyaman. Iya, sudah merasa nyaman.
Jadi kami memang agak sedikit kebingungan kemarin untuk memutuskan apa yang terbaik untuk anak ini. Ya, Seperti itu ya. Jadi memang ada dua dilema di sini. Di situ kan artinya sama-sama merasa bahwa di satu sisi ibu pengen juga memberikan alternatif solusi bahwa oh kalau bisa misalnya dipindahkan, tapi atau memang orang tuanya didekatkan aja sekalian supaya karena memang anaknya memang berkeinginan tetap sekolah di tempat itu seperti itu. Jadi memang ada dua dilema yang memang uh, yang sama-sama benar ya bahwa iya, itu yang pertimbangan ibu ya dalam hal mengambil keputusan yang itu sangat-sangat luar biasa untuk memutuskan hal itu ya, ya seperti itu. Oke, jadi memang ada dilema etika tersendiri dalam hal pengambil keputusan sebagai kepala sekolah itu ya. Nah, seperti itu. Baik, nah, untuk yang di sini ibu pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang ibu lakukan selama ini agar mensiasati untuk tidak terjadinya dilema-dilema etika. untuk kasus anak ini sendiri Ya. ya Pak ya. Jadi kemarin kami memang sudah pernah melakukan langkah-langkah dengan cara berdiskusi langsung dengan orang tua. Kami tanyakan ibu bagaimana seandainya ibu yang bekerja, kami tetap di sini. Yang pertama, kami sudah berkoordinasi langsung. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi langsung juga dengan wali kelas dan guru-gurunya. Kami bilang berilah materi tambahan kepada anak tersebut saat dia ketinggalan pembelajaran. Itu sudah kami coba untuk menerapkannya kepada kasus anak ini, Pak. Seperti itu ya. Jadi ibu sudah memberikan alternatif bahwa bantuan bahwa oh ternyata bisa kalaunya andaikan diberikan tugas tambahan untuk supaya dia nilai dan memang supaya aktif turun kembali seperti itu ya. Dan ada alternatif juga bagaimana orang tuanya bisa karena terjauh jauh bisa kurang pantauan dari orang tua untuk lebih dekat lagi memantau anaknya seperti itu. Jadi sangat luar biasa kok saya mengapresiasi ibu sebagai kepala sekolah memberikan motivasi semangat dan apa ya punya banyak alternatif dalam hal penyelesaian masalah yang sedang dihadapi di sekolah ibu ya terutama di lima etika ini ya terhadap siswa yang memang karena kurang sekolah karena mungkin itu nih bu kira-kira apa hal yang apa selama ini yang anda anggap aktif dalam keputusan apa strategi yang Eh, karena sebagai pertimbangan untuk diberikan sebagai single parent. Karena kemarin tuanya sendiri kami ajukan solusi di sini saya karena beliau lama kemudian untuk kerja di tempat ini yang dekat dengan lingkungan sekolah ini agak sulit gitu Pak. Jadi sepertinya kami memang memutuskan untuk memindahkan siswa tersebut karena kalau terus-terusan anak ini tidak hadir walaupun alternatif tadi Pak dengan pemberian mata pelajaran materi tambahan itu sepertinya tetap akan terkendala. jadi untuk yang pertanyaan berikutnya nih Bu ya, ini apakah Anda memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema ini ya? Kemudian apakah Ibu itu dalam hal menyelesaikan dilema etika itu langsung menyelesaikan di tempat, panggil anaknya, panggil orang tuanya, atau ada beberapa fase untuk penyelesaian dan atau untuk ibu model apa ya membuat jadwal tertentu yang nanti dikhususkan untuk penyelesaian masalah antara anak kemudian wali kelasnya guru mapelnya orang tuanya dihadirkan semua artinya terjadwal di situ dan bagaimana sih kira-kira prosedurnya menurut ibu yang efektif yang baik untuk penyelesaian masalah ini.
Kalau terjadwal secara rinci memang tidak, Pak. Jadi kemarin karena itu tidak ada jadwal secara beruntun ya, Pak. Cuma ini berlanjut. Yang pertama itu karena ada pengaduan. Karena ada kami mencoba deteksi dari wali kelas, kemudian guru pelajarannya kami cari tahu. Itu kan sudah satu kali habis itu rapat dengan tertutup tanpa melibatkan orang tuanya. Nah, kami rapat sendiri dengan seluruh dewan guru, bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk anak ini. Karena saat ini anak ini prestasinya bagus gitu. Nah, kalau sampai dia putus sekolah ataupun terhambat, disayang. Ya, jadi kemudian kami juga di hari yang berbeda itu kami memanggil orang tuanya. Jadi setelah kami menanyakan sampai bertanya sama apa masalah harus ada apa itu kami tanyakan. Jadi itu memang kalau terjadwal secara rinci itu tidak, tetapi itu berlanjut karena kami ingin menemukan solusi terbaik untuk anak ini. Sangat luar biasa Bu, artinya memberikan pilihan alternatif mencari solusi masalah dan kalian yang saya mahasiswa itu beberapa tahapan ya, artinya kali yang itu langsung saya informasi dari orang tua itu memberikan macam pertimbangan pada anak ini. Akhirnya dia ibu. Nah, jadi kemarin sekolah karena semua sepakat dewan guru, orang tua, terus anak ini akhirnya disepakatilah diambillah keputusan anak ini dipindahkan sekolah ke. berarti ini dipindahkan Bu ya. Iya. Berarti ada surat rekomendasi pindah. Iya. Di sini ada itu memberikan selama ini kira-kira faktor membantu pengambilan keputusan pada saat ini, kira faktor apa saja sih yang membantu ibu dalam mempermudah? Pertama Pak, setiap mengambil keputusan itu saya tidak pernah sendiri. Itu yang pertama. Karena kita sebagai kepala sekolah kita harus berkolaborasi. Yang pertama pasti itu dengan dewan guru. Karena yang mengetahui keadaan sekolah itu adalah lingkup di sana. Seandainya perlu kita memutuskan itu dengan orang tua, dengan komite dilibatkan boleh. Jadi tidak bisa Pak saya memutuskan sendiri apa yang harus saya ambil, apalagi jika berhubungan dengan anak. Karena saat ini kita tujuan kita itu adalah anak. Iya. Pada anak. Iya. Jadi apapun yang kita ambil kita harus memikirkan bagaimana kedepannya anak ini. Jadi keputusan ini tidak bisa Pak diambil sendiri. Jadi faktor-faktor tersebut membantu saya. Karena apa? Karena dengan misalnya saya rapat, seluruh dewan guru itu kan memberi saran pendapat. Jadi di situ tidak bisa kita mengatur oh ini yang diambil tidak bisa. Jadi yang mana yang solusi terbaik itu yang kita ambil. Sangat luar biasa dan menginspirasi saya Bu ya dan teman-teman nantinya bahwa ternyata sebagai seorang pemimpin kepala sekolah itu peran sangat bahwa limanya lima adalah pihak itu ya, kemudian juga ada rasa untuk kebenaran melawan kesetiaan ya di situ. Ya, memang sangat luar biasa di sini dikatakan bahwa ada jangka pendek dan jangka panjang dalam bahwa ada etika yang mana berdampak pada tiga paradigma di sini ya, bahwa ada rasa keadilan dan rasa kasihan, kemudian rasa kebenaran melawan
rasa untuk kesetiaan tadi, kemudian ada rasa untuk yang jangka pendek juga panjangnya terhadap kesehatan kita di sini berdampak ya Bu ya. berdampak. Nah, dan dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan ini? Setelah Ibu menyelesaikan semua hal, kira-kira seperti apa pengalaman yang Ibu ambil atau Ibu petik dari pengambilan keputusan ini? Jadi dalam setiap mengambil keputusan, yang pertama kolaborasi sangat diperlukan. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena setiap keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, tidak bisa kita sepihak. Apalagi misalnya saya sebagai seorang pemimpin, saya tidak bisa bertindak semau saya, tapi saya harus berusaha terbuka menerima saran pendapat oleh teman-teman. Nah, dari pembelajaran kasus saya ini, eh, kami dengan berkolaborasi, semua pihak saya libatkan, akhirnya bisa menemukan jalan yang terbaik untuk anak ini. Berarti memang artinya uh, pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan dilema etika tadi itu bahwa Ibu berkolaborasi melibatkan beberapa teman rekan sejawat, berkoordinasi dengan untuk memberikan instruksi kepada wali kelas, guru mapel, dan berkolaborasi dengan orang itu bahwa masalahnya pun pada akhirnya adalah siswa ini memilih untuk pindah untuk supaya dekat dengan orang tuanya, bisa untuk diawasi ya, lebih dekat, lebih terpantau seperti itu, lebih nyaman kan kalau dekat orang tua kan, seperti itu, ada pengawasan orang tuanya. Dan mungkin ini kan kebijakannya bahwa sudah benar-benar ditanya bahwa itu sudah berusaha keras untuk bagaimana mencari yang terbaik untuk anak ya. Artinya membuat anak ini benar-benar merasa nyaman dan aman bahwa dengan adanya anak ini dengan orang tua, otomatis insya Allah dia fokus dalam pembelajarannya, fokus dalam menempuh pendidikannya. Wah, sangat luar biasa Bu, terima kasih, sangat menginspirasi bagi saya. Mudah-mudahan nanti saya kedepannya bisa terinspirasi dan bisa seperti Ibu deh, seperti Ibu yang kepala sekolah yang sangat menginspirasi. Terima kasih Ibu, mohon maaf mungkin kita wawancaranya cukup sekian. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk saya berbincang-bincang sedikit wawancara dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Ibu Jumi, terima kasih waktunya Bu ya. Sama-sama. Iya, terima kasih. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya sampai hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Memang baru kemarin. Baik Pak, di sini mohon izin saya sedikit mungkin akan berbincang-bincang terkait dengan wawancara di etika yang ada di sekolah ini. Nah, di sini mungkin Pak nanti saya akan menanyakan beberapa hal tentang terkait dilema etika dilema etika atau moral yang ada di sekolah ini. Nah, mungkin Pak dalam kasus di sini selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah SMK Negeri Sulawesi Selatan ataupun menjadi kepala sekolah sebelum di SMK Negeri Sulawesi Selatan, adakah Pak kira-kira Bapak menemukan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang selama ini ada di sekolah? Iya. Itu banyak Pak Miftah. Iya. Hampir semua ya. Semua di tempat kita dinas itu pasti ada antara dilema etika, moral itu. Tanpa kita sadari itu mungkin hampir tiap hari ada. Ya, karena Pak Miftah juga pengisian mengajar di saya ngambil beberapa kejadian contoh ya, contoh yang ada di SMK Selatan. Khusus di ini untuk dilema etika ya, ini yang kita sebagai pimpinan
mengambil keputusan yang mana alternatif yang ada itu sama-sama benar. Itu ada yang mendasari kita adalah insting kita atau ini jam terbang ya, kita jam terbang atau pengalaman dalam memimpin sebuah organisasi ya, itu yang kadang menjadikan dasar kita dalam menentukan ini dilema etika. Kemudian juga terkait apakah keputusan yang saya buat itu akan berdampak terhadap penggemar sekolah maupun berdampak pada orang yang lagi ini ada permasalahan tadi. Nah itu dampaknya antara si A sama si B ini apa yang harus saya pilih. Efek-efeknya ini akan mengarah ke yang bersangkutan atau enggak. Walaupun itu memang ada efeknya, kalau memang efeknya positif ya udah bagus. Tapi kadang ini ada beberapa efek yang ditimbulkan ya, terkait nanti akhirnya kinerja dia menurun dan sebagainya gitu ya. Contoh ini aja. Yang barusan, ini kan lagi guru-guru kita lagi menyiapkan dokumen supervisi akademik. Nah, ini kemarin waktu kan kita adakan kemarin di sambil ngobrol di TKPP ya, di perusahaan kemarin kita ini memang terbesit di beberapa bilang mengatakan kelompok ya, senior sama junior, guru tua dan guru muda kemarin. Di supervisi akademik itu yang muda-muda itu pengennya serba cepat instan ya, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang tua-tua itu pengennya ya tatap muka langsung dilihat di kelas dan sebagainya. Tapi yang muda-muda ini Pak, misalkan kita cukup memvideo proses kita Pak, nah, dengan digitalisasi nanti dokumen-dokumen kita siapkan online sebagainya simpel. Nah itu kadang antara gimana ya, aku mau menerapkan yang offline ya, kita kan offline sama yang online aja ya. Nah ini kadang perlu saya pertimbangkan. Nah itu kadang sampai saya hitung seberapa banyak sih guru kita ini yang senior sama yang junior. Nah, artinya kemarin ya saya ambil yang secara digital dengan pertimbangan seperti ini, dengan jumlah guru saya yang banyak, yang muda-muda banyak ya. Kemudian tapi yang muda-muda saya kasih kegiatan untuk membantu yang tua-tua ini mengajarin ya, kenapa itu agar terjadi kolaborasi antara yang tua sama yang muda, sehingga saling berbaginya itu muncul. Itu sangat luar biasa Pak. Ya. Jadi Bapak sudah menjalankan bahwa ketika ada dilema etika atau bujukan moral di sini, ternyata Bapak sudah melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang mana sama-sama benar untuk pengambilan keputusan supaya ada kebijaksanaan bahwa menjembatani, memfasilitasi antara guru yang tua dengan yang muda dengan membantu ketika ada kesusahan. Guru yang tua itu akan dibantu oleh guru-guru yang muda, yang cekatan, yang terampil untuk digitalisasi Pak ya. Jadi kalau ada tadi Bapak mungkin menyampaikan bahwa yang tua ini kan memang banyak yang suka langsung observasi secara di lapangan langsung, tapi kalau yang muda memang tertarik untuk digitalisasi, pemanfaatan teknologi Pak ya. Jadi memang Bapak mensiasatinya bahwa jalan kedua-duanya untuk supervisi akademik dan kolaborasi juga dengan PT KPP Pak ya, semacam untuk supervisi akademik dengan pendekatan coaching Pak ya. Pak, sangat luar biasa dan menginspirasi Pak bagi kita semua. Nah di sini bagaimana sih Pak sebenarnya langkah-langkah atau prosedur yang mungkin Bapak bisa lakukan dalam hal untuk mensiasati seperti itu untuk keduanya, kalau ada hambatan atau bagaimana kira-kira Bapak melangkah dari awalnya seperti apa kira-kira? Ya, pasti itu akan muncul kita ya. Kebijakan yang kita ambil pasti permasalahan itu akan muncul. Contoh yang seperti kemarin ya, karena yang sudah merasa itunya kurang, digitalisasinya kurang, ini ya. Jadi
saya ajak untuk berkolaborasi. Jadi kita bilangin ya, gurunya guru itu ya guru. Artinya komunitas belajar itu kita optimalkan. Ya dengan cara misalkan, oh ya ini beberapa guru masih kekurangan hal penguasaan teknologi, penguasaan digitalisasi ya. Karena mau nggak mau ya, suka nggak suka, karena kita sudah arahnya ke sana, seorang guru harus bisa mengikuti perkembangan itu. Makanya akhirnya yang muda juga jangan merasa ini aku yang lebih senior, ini aku lebih tua, harusnya lebih muda, jangan. Jadi sama-sama, oh aku belum mampu, ya udah aku belajar dengan yang masih muda-muda. Harus lebih seperti itu, dan memang harus seperti itu. Sebagai seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Saya ngomong pada di forum rapat, kalau bapak ibu nggak mau belajar ya udah, lebih baik nggak usah jadi guru. Karena guru adalah pembelajar sepanjang hayat tadi. Sangat luar biasa Iya. Bapak memotivasi para guru Pak ya di sekolah SMK Kota Selatan. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi dan bisa mengedukasi, bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan yang ada di sekolah kita sebagai warga sekolah untuk maju pendidikan sepanjang hayat. Nah di sini Pak berikutnya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dilema etika yang Bapak hadapi. Mungkin ada tantangan-tantangan terkait dilema etika yang selama ini Bapak sudah rasakan atau alami. Ya, tantangannya ya terkait tadi sebuah kebijakan atau keputusan, berarti nggak semuanya akan menyenangkan dua belah pihak. Nah, jadi ada yang merasa oh ini putusnya bagus, ada yang mengatakan oh ini nggak bagus tadi. Jadi bagus tidak bagusnya ini saya kembalikan lagi ke sekolahan, kepentingan ke sekolahan, kemudian dilihat dari perkembangan sebuah pengembangan organisasi. Nah, jadi kenapa saya ngambil supervisinya harus secara digitalisasi sekarang kita ambil, karena kedepannya tantangan kita arah semua, nggak akan kembali mundur menjadi manual, enggak. Kita ambil itu sehingga yang dirasakan guru-guru yang senior tadi yang merasa aku harus belajar lagi ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, memang belajar. Guru adalah pembelajar sepanjang tadi. Jadi secara ini memang dia harus keluar dari zona nyamannya seorang guru. Jadi sampai saya contohkan ini, sekarang loh bapak ya mungkin umurnya nggak seberapa Pak, coba lihat aja guru dosen-dosen kita, profesor-profesor kita, mungkin umurnya di atas sekian, ya belum 60, mereka sudah 70, tetap belajar wah IT-nya keren-keren. Makanya bercerminlah, jangan bercermin pada diri sampean, lihat di atas sampean kemampuannya gitu loh. Jadi motivasi itu artinya ya memang tantangan yang ada, tantangan motivasi dari guru yang bersangkutan. Jadi bagaimana caranya seorang pemimpin bisa memotivasi kembali sehingga dia ada spirit untuk melakukan perubahan pada dirinya. Jadi Bapak sangat luar biasa Pak ya, sangat cemerlang ketika dalam hal memberikan motivasi, semangat, kemudian bagaimana pengambilan keputusan dalam hal mencari solusi dilema-dilema etika ini yang mana sangat luar biasa banyak di sekolah kita. Namun Bapak dengan kebijaksanaan, dengan pemikiran yang matang dan berkolaborasi dengan para guru dan tenaga pendidikan sangat luar biasa bisa mensiasati permasalahan-permasalahan itu atau tantangan-tantangan itu. Dan ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa itu sesuai dengan apa sih keinginan warga sekolah, artinya terkait tentang tujuan atau program sekolah, artinya sesuai dengan visi dan visi sekolah Pak ya. Jadi memang kita sebagai guru itu sebagai apa ya, pembelajar sepanjang hayat Pak. Betul sekali Pak, saya sangat setuju tentang Bapak, pendapat Bapak seperti itu, karena kita memang harus mengupgrade pengetahuan dan keluar daripada zona nyaman. Nah berikutnya Pak ya, apakah ada kira-kira jadwal tertentu di mana Bapak dalam hal menyelesaikan dilema etika itu langsung dihadap ketika menemukan itu langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada kurun waktu jeda atau langsung ada kita buatkan jadwal untuk penyelesaian masalah dilema etika itu Pak? Ya. Jadi kita melihat kasusnya, kasus seperti apa ya. Jadi sesuatu kita melihat dari kasus itu, oh
nanti kita jabarkan kemana. Tapi untuk yang kasusnya yang saya berikan contoh tadi masalah supervisi akademi dengan sosialisasi itu langsung. Berarti melihati bagaimana urgent atau tidaknya tergantung situasi dan kondisi sekolah Pak ya, keadaan sekolah. Permasalahan tadi, permasalahannya dari etika tadi apa masalahnya? Ya, sangat luar biasa, Bapak sangat menginspirasi, membantu saya juga untuk nantinya ketika nanti saya menjadi seorang kepala sekolah atau pengawas nantinya bisa bertukar pikiran, sharing dan pengalaman dan menarik bahwa Bapak punya mindset pola pikir yang seperti itu, sangat menginspirasi bagi saya Pak. Nah terima kasih Pak ya. Di sini ada lagi untuk sedikit lagi bagaimana sih Pak ketika Bapak dalam hal menyelesaikan semua itu, kira-kira selama ini Bapak dengan mempermudah ini kan ada banyak dilema etika. Bagaimana sih Bapak dalam memudahkan untuk cara berpikirnya, atau kira-kira ada seseorang yang membantu atau beberapa tim yang membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika itu Pak? Ya, dilema etika memang kadang kita perlu melibatkan beberapa teman-teman yang bisa melewat sekolah. Kembali lagi kasus dilemanya itu mengaitkan siapa aja. Kalau tidak ada yang mengaitkan itu langsung kita dihadapkan langsung dari beberapa sebuah kebijakan ya, itu langsung saya sendiri. Contoh yang tadi solusi akademik itu dalam pengembangannya perlu orang, partner artinya ya, partner. Tapi pada saat baru mencuat ya dilematika itu saya sendiri yang menjas. Nah, tapi dalam hal guru-guru tadi yang senior tadi perlu pengembangan ininya, kemampuan dalam hal penguasaan teknologi, ya udah saya melibatkan wakil kepala sekolah. Kemudian kemarin juga ada beberapa guru yang juara 1, 2 ikut lomba digitalisasi. Luar biasa. Nah, dari itu artinya mereka saya minta Mbak, ini punya kan bagus, tapi untuk menjadi juara sampai harus bersedia berbagi. Nah itu akhirnya kemarin dilaksanakan berbagi oleh Bu Vita sama Bu Christine kan kemarin. Jadi melibatkan itu. Ini jadi kita dalam hal tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya itu memang memerlukan orang-orang ya yang membantu saya untuk bisa berbagi. Terus yang tadi masalah supervisi ya dan penguasaan digitalisasi untuk guru. Kira-kira adakah lagi Pak tentang dilema-dilema etika yang ada lagi atau hanya kurang lebih untuk yang seputar? Punya sih, tadi saya contohkan satu ya, yang kemarin saya alami itu juga ini ada kasus ini ya, anak, ya anak itu padahal di sekolah bagus, kemudian bagus, ya nggak nakal sebagainya, dia menurut aja, tapi kejadiannya itu di luar jam sekolah, ya. Kemudian ada kejadian di SMP-nya dulu dia sempat ke situ ya, di situ terjadi perkelahian. Jadi terjadi perkelahian di luar lingkungan sekolah Pak ya? Iya di luar sekolah, tapi berdampaknya ke kita. Karena apa? Orang tua yang korban tadi itu melaporkan itu sempat tangannya patah ya. Patah itu terjadi. Sehingga kami didesak oleh orang tua korban untuk ibaratnya memberhentikan anak tadi. Wah ini salah satu dilema etika juga Pak ya bagi seorang pemimpin Pak ya. Iya, ya lihat masalahnya. Kemudian saya lihat anak itu, histori anak itu seperti apa. Orang yang bagus. Kemudian ada beberapa guru BP kami kan juga menanyakan terkait ke sekolah yang tempat kejadian itu, sekolah yang di SMP-nya. Terusnya orang anaknya memang bagus. Setelah ditanya-tanya ya memang yang korban juga yang mengajari berkelahi. Jadi memang sebetulnya anak ini di sekolah di sini itu memang anaknya baik Pak ya. Baik aja itu. Jadi kita ya nggak mau mengikuti kemauan orang tua untuk memberhentikan tadi. Sampai saya sampai kepolisian kemarin. Jadi akhirnya Bapak memutuskan untuk mempertahankan itu. Iya, anak tetap aja sekolah itu kan kejadiannya di luar juga Pak ya. Jadi artinya sekolah pun tidak ada. Ya memang waktu itu sempat saya ditelepon di WA pertama di WA ini. Pak kenapa orang yang melakukan kriminal masih diperbolehkan sekolah?
cuma kan Sama orang tuanya itu di WA ya. artinya kan sepihak aja Pak ya, Iya. kalau seperti itu kan, karena kan kejadiannya ketika sudah disatukan bahwa bukti-bukti dan lain-lainnya semua bukti Iya. bahwa ternyata anak ini memang tidak sepenuhnya salah Pak ya. Ya, Seperti itu ya. masalah. Baik Pak, terima kasih dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapat petik atau pengalaman apa yang mungkin dalam hal pengambil keputusan ini untuk kita berbagi sharing dari sekarang ini Pak? Ya, jadi kita ya dalam mengelola sekolah sebagai pimpinan sebuah sekolah kan sifatnya dilema etika itu banyak sekali muncul ya. Muncul kemudian bagaimana sih kita bisa menyelesaikan permasalahan itu walaupun beberapa sama memang yang disampaikan kelompok A dan B yang beritahu dari sini sama ini itu memang sama-sama benar ya, sama-sama benar dengan sesuai kemampuan dan sebagainya benar ya, tapi kembali lagi lembaga dan kemudian pengembangan lembaga ke depan arahnya kemana, kemudian dampaknya itu berdampak kepada banyak orang atau beberapa kelompok orang saja, itu menjadi pertimbangan kita dalam mengambil sebuah keputusan tadi. Kalau dampaknya banyak berdampak kepada orang banyak, ya udah saya lebih memutuskan pada misalkan kelompok A atau kelompok B tadi. Ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak ya, wawancara singkat kita. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan teman-teman nantinya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Mohon maaf karena sudah merepotkan Bapak di kegiatan sesi wawancara untuk film etika orang. Mungkin dari saya nantinya mudah-mudahan nanti dari hal ini sangat menginspirasi teman-teman bahwa di mana di sekolah ternyata memang banyak dilema etika yang mana ada tentang masalah supervisi akademik, di mana ada pertentangan antara di dalam internal, kemudian ada faktor internal dan eksternal Pak ya. Antara kalau internal tadi kan masalah supervisi akademik di mana peminatan untuk dari guru yang senior yang lebih tua bahwa menginginkan untuk pembelajaran supervisinya bahwa langsung observasi pengamatan langsung, ketika yang muda bahwa itu pengennya yang digitalisasi, dan Bapak mensiasati semua itu berjalan sesuai dengan keinginan harapan warga sekolah di mana semuanya jalan, artinya diberikan kebebasan kenyamanan kepada warga sekolah terutama guru dan tenaga pendidikan untuk melaksanakan supervisi akademik dan manajerial Pak ya. Ya, terima kasih Pak, dan dalam hal untuk mengambil keputusan yang lainnya Delima juga Bapak sudah sangat luar biasa kebijaksanaannya pengambil keputusannya di mana berpihak pada murid Pak ya, sangat luar biasa. Dan mungkin saya sangat terbantu nantinya ketika menjadi seorang pemimpin pembelajaran, dan mudah-mudahan nantinya saya bisa bisa seperti Bapak, mengikuti jejak-jejak Bapak, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Pak Edi atas waktunya dan kerjasamanya. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.